Maka karena dia berpikir begitu dia bilang, kenapa saya tidak mengaku juga sebagai nabi? Awal mulanya begitu, setelah dia masuk Islam. Tidak usah saya jadi pengikutnya. Saya buat saja sendiri, saya juga sebagai nabi. Masih sangat lemah hatinya. Belum faham ini. Kalau memang utusan Allah itu betul-betul dipilih oleh Allah dan banyak bukti-bukti atau mukjizatnya, dia hanya berpikir sederhana. Maka dia pun menyatakan murtad, keluar dari agama Islam dan tidak cukup di situ. Dia langsung mengaku sebagai nabi. Dan yang uniknya, pengakuan dia sebagai nabi di akhir hidup Nabi SAW diikuti dengan beberapa orang Arab yang mirip seperti dia. Saya coba mencari banyak referensi, tidak menemukan nama yang cukup panjang. Ya. Tetapi diringkas kurang lebih Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal al-Asadi. Ya, jadi nama dia Tulaiha bin Khuwailid, ini yang memang ada di judul buku kita. Tinggal ditambah kakeknya bin Naufal dan dia dari suku Asad. Al-Asadi dari suku Asad. Ini suku yang pemberani sekali dari suku-suku Arab. Dan saking pemberaninya mereka dalam peperangan, dalam perjuangan, gitu ya, dalam mempertahankan harga diri mereka, sampai diberikan julukan nama sukunya Al-Asad atau singa, ya, atau singa. Nanti juga akan kita lihat bagaimana dalam kiprah hidup tokoh kita ini. Dia masuk Islam teman-teman sekalian di tahun 9 Hijriah, akhir kehidupan Nabi SAW. Awal kisahnya itu disebutkan di halaman 485 di buku kita ya, di paragraf bawah itu. Pada tahun 9 Hijriah, dia pun datang bersama dengan delegasi Bani Asad ke kota Madinah dan ikut masuk serta, masuk Islam, ikut masuk dalam agama Islam bersama rombongan dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Namun memang kita tahu ada istilah mu'allaf ya. Apa artinya mu'allaf? Dalam Al-Quran disebutkan kalau tentang bab zakat, mu'allafati qulubuhum. Orang yang masih lemah hatinya. Umumnya orang kalau baru masuk Islam itu masih lemah. Bisa saja dia murtad setiap saat. Makanya dia katakan mu'allaf. Kita bisa mengokohkan hati mereka dengan memberikan bantuan, memenuhi kebutuhan, membantu mereka untuk selalu mendalami agama. Itu memang dianjurkan. Bahkan mereka boleh menerima zakat. Termasuk orang bisa menerima zakat. Kita bisa memberikan kepada mereka. Dan Nabi SAW contohkan di pembebasan kota Mekah. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, diantaranya Abu Sufyan dengan anak-anaknya dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Maka Nabi SAW berikan buat mereka harta rampasan perang sangat banyak. Untuk membeli hati mereka, agar hati mereka menjadi kokoh dalam agama Islam. Maka memang seperti itu keadaannya. Makanya ada orang yang masuk Islam, ada yang bertahan, ada yang murtad. Seperti itu kurang lebih keadaannya. Nah di antaranya adalah tokoh kita ini. Tulaiha radhiyallahu anhu masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam, beberapa saat saja dia kemudian berpikir, dia sempat berpikir karena dia termasuk orang yang ditokohkan ya atau menjadi kepala suku di suku Asad ini, maka dia sempat berpikir, apa kira-kira yang membuat Nabi Muhammad SAW terkenal? Ternyata menurut kesimpulan dari dia, karena Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai seorang nabi dan belum pernah di masa itu ada yang mengaku sebagai nabi di Jazirah Arab. Sehingga Nabi Muhammad SAW punya pengikut banyak. Dan akhirnya punya pasukan, punya negeri, itulah kota Madinah. Punya kekayaan, punya pasangan hidup, punya keturunan. Dia berpikir begitu sederhananya. Maka karena dia berpikir begitu dia bilang, kenapa saya tidak mengaku juga sebagai nabi? Awal mulanya begitu, setelah dia masuk Islam. Tidak usah saya jadi pengikutnya. Saya buat saja sendiri, saya juga sebagai nabi. Masih sangat lemah hatinya. Belum faham ini. Kalau memang utusan Allah itu betul-betul dipilih oleh Allah dan banyak bukti-bukti atau mukjizatnya, dia hanya berpikir sederhana. Maka dia pun menyatakan murtad, keluar dari agama Islam dan tidak cukup di situ. Dia langsung mengaku sebagai nabi. Dan yang uniknya, pengakuan dia sebagai nabi di akhir hidup Nabi SAW diikuti dengan beberapa orang Arab yang mirip seperti dia. Seperti Al-Aswad al-Unsi dan Musailama al-Kadzab. Ya, ini semua nabi-nabi palsu yang muncul, di antaranya Tulaiha bin Khuwailid. Cuma bedanya Al-Aswad al-Unsi sama Musailamah al-Kadzab meninggal dalam keadaan pengakuan kenabian palsu, maka mereka masuk neraka. Tapi tokoh kita ini berbeda. Dia mengaku sebagai nabi, banyak pengikutnya, banyak pasukannya, hartanya melimpah seperti yang dia tadi targetkan. Tapi subhanallah dia dikalahkan oleh pasukan muslimin. Karena waktu makin besar permasalahan dia, makin besar pengikutnya dan segala macam, dan Nabi SAW akhirnya wafat di awal tahun 11 Hijriah
maka Abu Bakar mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in untuk menyelesaikan urusan nabi-nabi palsu ini. Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Unsi, diantaranya Tulaiha. Perlu digarisbawahi, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Tulaiha ini termasuk orang yang masuk dalam perang pasukan Ahzab yang menyerang Madinah. Dia bersama dengan pasukan Ahzab, pasukan orang kafir yang menyerang kota Madinah gitu ya. Disebutkan di situ di halaman 486 bahwa Ibnu Katsir berkata, Tulaiha termasuk orang yang ikut serta dalam perang Khandaq di pihak kaum musyrikin. Kemudian dia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah, lalu datang menghadap kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia keluar dari Islam atau murtad dan mengaku sebagai nabi. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan bahwa ia mengaku sebagai nabi semasa hidup Rasulullah SAW atau di akhir hidupnya. Dan sempat Nabi SAW ketemu dengan anaknya Tulaiha, itu bernama Khayyal. Khayyal ini mengakui juga kenabian ayahnya. Dan kebetulan dia ditangkap oleh kaum muslimin lalu dibawa ke Madinah. Lalu Nabi SAW tanya, siapa yang datang mengantar wahyu kepada ayahmu? Maka dia mengatakan Zunnun. Ya, dia menyebut-nyebut nama begitu ya. Sebenarnya Zunnun ini istilah ya. Nama yang mereka datangkan saja begitu, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat dan tidak menjadi sebagaimana dia jadi. Jadi rupanya Tulaiha ini juga coba menyebutkan ya, wahyu-wahyu menurut dia. Dia karang-karang juga karena dia coba lihat beberapa ayat Al-Quran lalu kemudian dia coba ngarang-ngarang. Maka karena si Khayyal ini memang mendukung ayahnya, maka Nabi SAW ya pada saat itu di riwayat ini disebutkan karena dia mengatakan bahkan telah datang sosok malaikat kepada ayahku dan seterusnya. Dia meyakini, maka Nabi SAW mendoakan agar orang ini justru mendapatkan kebinasaan dan akhirnya memang betul dia terbunuh dalam perang Riddah. Karena setelah Nabi SAW melepaskan dia dari kota Madinah, dia sempat gabung dengan pasukan ayahnya dan akhirnya terbunuh di pasukan muslimin. Dan yang membunuh dia adalah sahabat yang mulia namanya Uqasha bin Mahsan radhiyallahu anhu, dan akhirnya Uqasha ini dibunuh oleh Tulaiha karena membunuh anaknya yang bernama Khayyal tadi. Pada saat itu teman-teman sekalian ada satu lokasi namanya Bazakhah. Di Bazakhah inilah pusat kekuatan Tulaiha. Di masa dia murtad ya dan mengaku sebagai nabi. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus pasukan Khalid bin Walid yang memimpin pada saat itu untuk mengepung. Dan ini memang Khalid bin Walid luar biasa ya. Memang punya strategi perang yang luar biasa. Kiprahnya sulit untuk diikuti mungkin di orang-orang di masa sekarang gitu. Dia punya strategi perang yang membuat musuh-musuhnya sampai semuanya terkalahkan ya. Dengan terkalahkan dengan bukan hanya sekedar kekuatan dia berduel atau cuma mengatur siasat perang, tapi memang juga dia bagaimana bisa memanuver keadaan yang tadinya mungkin kelihatannya kalah tapi bisa jadi menang misalnya ya. Itu cukup panjang lebar kisah beliau, kita tidak sebutkan di masa ini. Tapi diantaranya adalah pada saat pertemuan dengan pasukannya Tulaiha. Maka Khalid bin Walid mengatur memecahkan pasukannya menjadi beberapa bagian. Kemudian menyerang secara serentak yang membuat akhirnya ringkas cerita dalam peperangan tersebut pasukan Tulaiha dikalahkan. Dan Tulaiha pada saat itu menunjukkan kepada kaumnya bahwasanya dia sudah, ini kita berhenti berperang, sudah kalah. Lalu dia bawa istrinya, lalu dia tunggangi unta, lalu dia pergi. Lalu dia berkata pada kaumnya, siapa yang bisa melakukan seperti ini, lakukanlah untuk menyelamatkan diri. Maka akhirnya bubarlah semua pasukan. Pada saat itu yang dipimpin oleh Tulaiha, tepatnya Bani Asad atau suku Asad ini. Dan pada saat itu kebetulan ada beberapa suku-suku juga yang bergabung bersama dengan Bani Asad ini, diantaranya Ghatafan dan kabilah-kabilah yang lainnya ya. Kemudian juga ada suku Amir, Sulaim, Hawazim, ini semua bergabung dengan Bani Asad dan mengakui kenabiannya Tulaiha. Akhirnya dengan itu kalah semuanya. Namun dalam prosesi peperangan sempat mereka menjatuhkan banyak korban di antara muslimin dan mereka ini sangat beringas pada saat menangkap misalnya tawanan muslimin. Jadi ada kaum muslimin yang dimutilasi, ada yang dibakar, ada yang dilempar dari atas gunung yang tinggi. Nah seperti itulah. Maka waktu mereka takluk di pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan Khalid bin Walid tidak tinggal diam. Beliau menghancurkan pasukan ini dan sekaligus membekuk kepala-kepala suku tersebut.
Sehingga semua sukunya tunduk tadi. Ada 5-6 suku semuanya tunduk di pasukan Khalid bin Walid. Lalu beliau mengatakan, datangkan kepadaku semua yang memutilasi pasukan muslimin. Semua yang membakar datang. Lalu dihukum mati oleh Khalid bin Walid untuk menjadikan pelajaran kepada mereka agar mereka tidak melakukan lagi. Pada saat itu Tulaiha ini melarikan diri ke wilayah Najd atau menuju kepada negeri Syam. Dan di situ dia berkumpul dengan Alu Jafnah. Ini salah satu suku juga yang ada di sana yang dia kenal dari suku Ghassan, ya. Suku Ghassan ini sebenarnya suku Arab tapi mereka bersekutu sama Romawi, ya. Nah, di saat itu subhanallah entah bagaimana cahaya hidayah datang padanya. Dia mulai duduk merenung kembali. Sepertinya ada sesuatu yang salah ini. Dengan membentuk dan mengaku sebagai nabi, dia bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terus berkembang agamanya dan wahyu tidak terputus sampai Nabi Muhammad meninggal, dan setelah meninggal pun ternyata pengikutnya sangat kuat keyakinannya. Sementara dia sendiri tidak seperti itu. Begitu dia kalah, dia melihat bagaimana pengikut-pengikutnya sudah tidak setia lagi sama dia. Bahkan mayoritasnya mengikrarkan syahadat kembali di tangan Khalid bin Walid, kemudian menjadi muslim yang baik. Maka dia pun akhirnya menyatakan masuk Islam kembali. Dia iklanin kalau dia masuk Islam, dan tidak cukup di situ. Ini awal kiprah dia di sini sekarang. Dia pun akhirnya mengajak sukunya yang sudah murtad untuk masuk Islam. Ini perbuatan yang baik sekali ya. Bagaimana seseorang yang tadinya berbuat kesalahan, kemudian dia setelah taubat dia ajak teman-teman yang dulu dia sesatkan itu untuk kembali ke jalan Allah SWT. Ini sangat baik. Karena sebagian ikhwat dan akhwat kita mungkin setelah mereka hijrah, mereka taubat, mereka justru tidak menjadikan teman-temannya sebagai target dakwanya. Harusnya mereka sampaikan tentang bagaimana sebab hidayahnya. Nah, Tulaiha ini melakukan itu teman-teman sekalian. Dia terus mengajak sukunya, mengajak orang-orang yang pernah jadi sekutunya semuanya untuk kembali kepada agama Islam. Dan dia pergi ke Mekah, dia melaksanakan umrah lalu dia ikrarkan kembali ya keislamannya di depan muslimin di Mekah. Lalu kemudian Abu Bakar pun menerima keislamannya. Tadinya dari musuhnya Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mengutus pasukan untuk memeranginya. Dan kemudian untuk membuktikan kalau memang dia serius, dia ikut bergabung di pasukan Khalid bin Walid menuju ke negeri Syam untuk berjihad. Nah, ini mulai awal kiprah yang luar biasa dari tokoh kita ini. Kita sekarang bicara setelah dia masuk Islam. Tadi itu kisah sebelum masuk Islam dan kemudian dia memperbaikinya. Baik, mulai dari situ teman-teman sekalian. Mulailah dia ikut masuk dalam peperangan-peperangan, namun Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid, ajak dia bermusyawarah. Karena ini Tulaiha ini panglima perang yang memiliki sebuah kelebihan teman-teman sekalian. Nanti kan kita jelaskan ya. Dia punya keberanian dalam berperang, diistilahkan dengan syaja'ah dalam bahasa Arab. Nanti kan kita masukkan dalam durus wal ibar kita, yang di atas rata-rata. Nanti akan antum dengarkan bagaimana keberaniannya orang ini. Itu luar biasa gitu. Sampai dia dapat julukan kalau dia ini memiliki satu orang tapi memiliki kekuatan seperti 1000 orang. Bagaimana itu nanti kan kita dengarkan kisahnya insya Allah. Yang jelas sampai Abu Bakar meninggal dia terus di kancah jihad di negeri Syam. Dan itu tahun 12 Hijriah sampai tahun 13 begitu Umar jadi khalifah. Umar juga tetap masih mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Kemudian Tulaiha masih ada di situ. Maka Umar melanjutkan nasihat dan petuahnya Abu Bakar agar minta saran Tulaiha dalam peperangan Khalid, tapi jangan kasih dia jabatan. Biarkan saja terus didengar pendapatnya, tapi jangan kasih jabatan agar jangan berubah keimanan yang sudah dia miliki itu. Nah, pernah Umar bin Khattab bertemu dengan Tulaiha. Dan Umar bin Khattab orang yang sangat tegas, tapi dia sudah tahu keislaman. Ya. Maka waktu mendekat Umar mengatakan, pergilah dari aku. Karena sesungguhnya dengan kedua tanganmu engkau telah membunuh 2 orang saleh. Uqasya bin Mahsan dan juga Thabit bin Akram. 2 orang yang radhiyallahu anhum dibunuh di tangannya Tulaiha. Tapi Tulaiha subhanallah, Allah SWT tunjukkan kebenaran dia dengan keimanannya. Maka dia ucapkan kata-kata membuat Umar akhirnya terima dia. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin. Itu teman-teman bisa baca statementnya di halaman 488. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan, wahai Amir Mukminin, kedua orang laki-laki yang Anda sebutkan tadi, Uqasya bin Mahsan dan juga Thabit bin Akram,
itu betul-betul Allah muliakan mereka berdua melalui tanganku. Maksudnya mereka terbunuh mati syahid dan Anda tahu orang mati syahid masuk surga. Dan itu Allah buat dari tanganku. Dia masuk Islam, dia masuk surga. Dan Allah tidak menghinakanku melalui tangan keduanya. Maksudnya kalau aku sempat dibunuh oleh keduanya, aku masuk neraka ini. Tapi syukurnya mereka tidak membunuhku. Justru sekarang mereka mati, mereka masuk surga. Dan aku sekarang justru dapat hidayah. Maka dengan perkataan ini akhirnya Umar ridho dengan dia. Dan ini satu pelajaran penting juga teman-teman sekalian. Bagaimana kita melihat orang itu sekarang bukan yang lalu. Di saat antum ketemu di pengajian sering saya bilang gitu ya. Ada teman mungkin di sebelah antum duduk. Ini dulu waktu SMP, SMA luar biasa nakalnya. Jangan antum bilang ini kenapa ahli neraka ada di sini. Ya. Kapan antum sadarnya? Ya. Bukan begitu. Duduk rangkul dia. Oh Masya Allah. Ya, selamat bergabung apalah segala macam. Ajak dia makan gitu kan. Kalau perlu dengarin. Bagaimana ceritanya dia bisa sampai ke masjid. Lalu kemudian kita dukung dia. Nah itu yang penting. Umar bin Khattab setelah dengar statement tersebut. Dan statement ini tidak diucapkan kecuali orang punya ilmu ya. Karena ini harus diucapkan orang yang berilmu. Oh, dua orang yang Anda sebutkan namanya ya. Wahai Amir Mu'minin. Uqasyah bin Muhsin dan juga tadi Thabit bin Akram. Dua-duanya Allah muliakan melalui tanganku. Aku memang membunuhnya. Betul aku itu. Tapi dengan itu mereka masuk surga. Dan Allah tidak menghinakanku dari tangan keduanya. Kalau mereka membunuh aku masuk neraka. Aku terhina. Maka dengan itu akhirnya Umar bin Khattab ridho dengan dia dan akhirnya diizinkan juga dia terus bergabung dengan pasukan muslimin. Terus saja dia bergabung teman-teman sekalian dan puncak daripada jihad dia di dua peperangan besar menembus Persia. Waktu di negeri Syam tidak disebutkan kiprahnya. Ya, saya belum pernah ada buku menyebutkan tapi banyak ahli sejarah lebih fokus kepada peperangan penembusan Persia karena memang di situ dinukil bagaimana kiprah yang sangat besar di perang Qadisiyah dan Nahawan ya. Itu di Persia.